Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali di mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Pada hari ini, kami akan membahas mengenai pendekatan pemecahan masalah matematika. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfi Asmi Haikal, Eko Ardianto, Desi Ramadhani, dan Ida Saliha. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, definisi pendekatan pemecahan masalah matematika, kedua, penerapan pemecahan dalam pembelajaran matematika, ketiga, strategi pemecahan masalah, keempat, looking back, kelima, metakognisi, dan yang terakhir, contoh pembelajaran dalam pemecahan masalah. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu definisi pendekatan pemecahan masalah matematika. Pendekatan pemecahan masalah terdiri atas rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, menurut Permatasari 2012. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Dan adanya rasa tertarik untuk menghadapi tantangan dan tumbuhnya kemampuan untuk menyelesaikan tantangan tersebut merupakan modal utama dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika, yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Pandangan pemecahan masalah sebagai proses inti dan utama dalam kurikulum matematika berarti pembelajaran pemecahan masalah lebih mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan siswa dalam menyelesaikannya daripada hasil. Sehingga keterampilan proses dan strategi dalam memecahkan masalah tersebut menjadi kemampuan dasar dalam belajar matematika, menurut Sutarto Hadi 2014. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu penerapan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Beranka dalam tim MKPBM 2001 menegaskan 3 interpretasi umum pemecahan masalah, yaitu pertama, pemecahan masalah sebagai tujuan atau goal
yang menekankan aspek mengapa matematika diajarkan dan sasarannya bagaimana memecahkan suatu masalah matematika. Kedua, pemecahan masalah sebagai proses yang diartikan sebagai kegiatan aktif yang penekanannya terletak pada metode, strategi atau prosedur yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah hingga menemukan jawabannya. Ketiga, pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar atau basic skill yang menyangkut dua hal, yaitu keterampilan umum siswa untuk kepentingan evaluasi dan keterampilan minimum yang diperlukan siswa untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara metodologis, pemecahan masalah bisa disebut sebagai suatu pendekatan dan bisa sebagai strategi atau metode pemecahan masalah. Sebagai metode belajar, pemecahan masalah merupakan cara atau perlakuan terhadap materi atau masalah sehingga terbangun interaksi siswa dengan masalah yang dipecahkan hingga diperoleh pemecahan. Secara proses aktual, metode pemecahan masalah ditempuh dengan menerapkan strategi dan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah berarti guru menyajikan pemecahan masalah sebagai proses yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Reisat et al. Dalam Lidinila 2008 memaparkan rangkuman hasil penelitiannya tentang pembelajaran pemecahan masalah, yaitu pertama, strategi pemecahan masalah secara khusus harus diajarkan sampai siswa dapat memecahkan masalah dengan benar. Kedua, tidak ada strategi yang optimal untuk memecahkan seluruh masalah atau soal. Beberapa strategi sering digunakan daripada lainnya dalam setiap tahapan pemecahan masalah. Lanjut poin yang nomor 3 mengenai hasil penelitian tentang pembelajaran pemecahan masalah ya. Nomor 3, guru harus mengajarkan berbagai strategi kepada siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai bentuk masalah. Siswa harus dilatih menggunakan suatu strategi untuk berbagai soal atau menggunakan berbagai strategi untuk
suatu soal. Nah, di sini guru dituntut untuk mengajarkan siswa berbagai strategi untuk menghadapi berbagai soal gitu juga. Yang nomor 4, siswa perlu dihadapkan pada masalah dengan cara pemecahan yang belum dikuasainya, tidak biasa, dan mereka harus didorong untuk mencoba berbagai alternatif pendekatan pemecahan. Nah, ini hampir sama dengan poin yang nomor 3. Guru juga harus dituntut untuk mengajarkan ke siswanya gitu. Kita memberikan ke siswanya berbagai pemecahan soal yang belum dikuasai oleh siswa itu sendiri. Yang nomor 5, prestasi atau kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berhubungan dengan tahap perkembangan siswa. Oleh karena itu, tingkat kesukaran masalah yang diberikan harus sesuai dengan siswa. Nah, untuk mengajarkan ke siswanya sendiri, guru harus melihat seberapa sih kemampuan siswa itu untuk menghadapi suatu soal. Jangan kemampuan siswa berada di level B, gurunya mengasihkan soal pada level A, itu tidak disarankan. Untuk merencanakan pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa diuraikan secara berikut, yakni poin yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran adalah memecahkan masalah matematika menggunakan konsep tertentu. Yang nomor 2, menyiapkan pengetahuan prasyarat. Yang termasuk pengetahuan prasyarat di sini yakni pemahaman keterampilan pada pengetahuan yang menjadi syarat bagi proses pemecahan masalah yang disajikan. Untuk itu disarankan guru melakukan identifikasi apa-apa yang dipelajari siswa untuk masalah yang akan diberikan, masalah-masalah yang cocok untuk disajikan kepada siswa. Nomor 3, poin ketiga, mengajarkan pemecahan masalah. Mengajarkan pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran pemecahan masalah ini. Beberapa gagasan penting tentang pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah, siswa perlu mendapatkan pendekatan pedagogis, yakni dengan menyiapkan masalah yang bervariasi dan bermakna bagi siswa dan membuat siswa itu tertarik memecahkannya. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah juga sendiri, guru juga harus mengasihkan soal-soal yang bervariasi dan jangan sampai siswa itu sendiri merasa bosan gitu untuk memecahkan masalah tersebut. Yang nomor 2, perlunya pemberian penghargaan berupa nilai atau penghargaan khusus atau pujian kepada siswa untuk membuat siswa itu tertarik memecahkan masalah. Untuk poin nomor 2 ini termasuk ke psikis siswa itu sendiri. Contohnya, apabila kita dikasih rewards, pujian secara tidak langsung di benak kita masing-masing, juga akan semakin semangat gitu. Apabila nggak dikasih reward, penghargaan, ya secara tidak langsung kita, ya buat apa sih kita ngerjain ini, nggak ada reward penghargaannya kayak gitu kan. Nah, nomor 3, masalah-masalah diberikan atau dipilih sendiri oleh siswa untuk kemudian dikerjakan secara individual dan dibicarakan dalam kelompok untuk kemudian disajikan di depan kelas. Nomor 3 ini kembali ke pribadi siswanya itu sendiri, agar siswa itu untuk nomor 3 ini, siswa ini dituntut untuk belajar mandiri jugaan sesuai dengan kemauannya dan kemampuannya kayak gitu, dan nantinya didiskusikan ke dalam kelompoknya masing-masing, kemudian disajikan di depan kelas. Nomor 4 ini seharusnya menggunakan metode penemuan terbimbing dengan guru menuntun secukupnya sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini guru menjadi fasilitator gitu. Nomor 5, beberapa penuntun yang perlu diberikan guru antara lain memilih notasi yang cocok, melukiskan dalam gambar, mengungkapkan pengalaman belajar di masa lampau, mengarahkan untuk menebak dan mengecek, mengarahkan penyederhanaan masalah,
mengerjakan dengan cara mundur, dan penggunaan strategi lainnya yang masih perlu diberikan bimbingan dan arahan dari guru. Berdasarkan ide-ide pembelajaran pemecahan masalah sebagai materi pelajaran, tujuan pelajar, proses belajar, dan keterampilan dasar diajarkan bagi peserta didik dengan berprinsip pada beberapa konsep di bawah ini. Yang pertama, pengajaran diawali dengan analisis tujuan yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah. Nah, kita pada awalan pembelajaran kita buat apa sih pembelajaran ini dilakukan, tujuannya apa gitu. Nomor 2, pengajaran dengan menyiapkan dan memanfaatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan persyarat sesuai konteks masalah yang akan dipecahkan. Yang nomor 3, inti pembelajaran pemecahan masalah adalah, intinya di ini nomor 3, aktivitas pemecahan masalah yang tidak biasa dan bermakna bagi siswa menggunakan pendekatan pemecahan masalah dari Polya. By the way, ngomong-ngomong mengenai pemecahan masalah dari Polya sendiri, itu terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, memahami masalah, perencanaan pemecahan masalah, melakukan perencanaan pemecahan masalah, dan melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Nah, itu 4 langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah menurut Polya. Poin yang keempat, menggunakan pendekatan pedagogis dan personal dan menarik siswa senang melakukan tugas pemecahan masalah. Yang nomor 5, memberikan dan melatih penggunaan berbagai strategi untuk memecahkan masalah yang bervariasi. Nah, ini peranan guru untuk memfasilitasi siswanya untuk menggunakan berbagai strategi untuk memecahkan berbagai masalah. Nomor 6, menggunakan metode penemuan dan variasi metode lainnya dengan bantuan dan tuntutan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan strategi pemecahan masalah yang diberikan. 7, melakukan penilaian kemampuan pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita masuk ke subbab yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Berbicara pemecahan masalah tidak lepas dari tokoh bernama Polya. Tadi kan sudah kita bahas sekelumit gitu kan mengenai Polya. Menurut dalam pemecahan masalah terdapat 4 langkah yang dilakukan gitu. Yang aku bacakan di slide sebelumnya. Memahami masalah. Poinnya itu ada 4, yakni yang pertama tadi memahami masalah. 4 langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Poin yang pertama memahami masalah. Yang kedua perencanaan pemecahan masalah. Yang ketiga melaksanakan perencanaan pemecahan masalah, dan yang poin keempat melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Kita masuk ke poin pertama terlebih dahulu, memahami masalah. Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Beberapa pertanyaan perlu dimunculkan kepada siswa untuk membantunya dalam memahami masalah ini. Pertanyaan tersebut antara lain, maksudnya di sini buat stimulus siswa untuk membantu siswa dalam memahami permasalahan yang disajikan gitu. Untuk pertanyaannya seperti ini. Ada apakah yang diketahui dari soal? Yang nomor 2, apakah yang ditanyakan dalam soal? Yang nomor 3, apakah saja informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan soal? Yang keempat, bagaimana menyelesaikan soal? Strategi pemecahan yang kedua yaitu membuat rencana untuk menyelesaikan masalah.
Pendekatan pemecahan masalah tidak akan berhasil apabila tanpa perencanaan yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan atau tidak. Strategi pemecahan masalah yang ketiga yaitu melaksanakan dan menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua. Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-perhitungan matematika akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. Strategi yang selanjutnya yaitu memeriksa kembali aset yang diperoleh atau looking back. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Langkah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh merupakan langkah terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika menurut Hudojo tahun 2001. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Ada 4 langkah penting yang dapat dijadikan pedoman untuk dalam melaksanakan langkah ini, yaitu yang pertama, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Yang kedua, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Dan yang keempat, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan pada anak sekolah dasar, dapat dilakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, beraksi atau act out. Strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam yang dihadapinya. Dalam pelaksanaannya, strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau gerakan-gerakan benda konkret. Gerakan fisik ini dapat membantu atau mempermudah siswa dalam menemukan hubungan antara komponen-komponen yang tercakup dalam suatu masalah. Yang kedua yaitu membuat gambar atau diagram. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antara komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan jelas. Pada saat guru mencoba mengajarkan strategi ini, penekanan perlu dilakukan bahwa gambar atau diagram yang dibuat tidak perlu sempurna, terlalu bagus atau terlalu detail. Hal yang perlu digambar atau dibuat diagramnya yaitu bagian yang terpenting yang diperkirakan mampu memperjelas permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses penemuan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat dimulai melalui kumpulan gambar bilangan, di mana kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mengobservasi sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh kumpulan gambar atau bilangan yang tersedia. Sebagai suatu strategi untuk pemecahan masalah, pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui clue yang diberikan oleh guru, pada suatu saat keterampilan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang keempat yaitu membuat tabel. Mengorganisasi data, sebuah tabel dapat membantu kita dalam mengungkap suatu pola tertentu serta dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Yang kelima yaitu memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan menggambarkan tabel. Dalam menggunakan strategi ini,
kita mungkin tidak perlu memperhatikan keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kita perhatikan adalah semua kemungkinan yang diperoleh dengan cara yang sistematik. Yang dimaksud sistematik di sini misalnya dengan mengarahkan disajikan data berdasarkan kategori tertentu. Namun demikian, untuk masalah-masalah tertentu mungkin kita harus memperhatikan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keenam yaitu tebak dan periksa. Strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada rasa tertentu serta kehati-hatian. Selain itu, untuk dapat melakukan tembakan dengan baik, seseorang perlu memilih pengalaman cukup yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketujuh yaitu strategi kerja mundur. Suatu masalah kadang-kadang disajikan dalam suatu cara sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu, sedangkan komponen yang ditanyakan merupakan komponen yang harusnya muncul lebih awal. Penyelesaian masalah seperti ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi mundur. Contoh masalahnya adalah sebagai berikut. Jika jumlah dua bilangan bulat adalah 12, sedangkan hasil kalinya adalah 45, tentukan kedua bilangan tersebut. Strategi yang kedelapan yaitu menentukan yang diketahui, yang ditanyakan, dan informasi terkenal yang diperlukan. Strategi ini merupakan cara penyelesaian yang sangat terkenal sehingga seringkali muncul dalam buku-buku matematika sekolah. Strategi ini membantu kita menyortir informasi dan memberi mereka pengalaman dalam merumuskan pertanyaan. Dalam hal ini, kita perlu menentukan permasalahan yang akan dijawab, menyortir informasi-informasi penting untuk menjawabnya, dan memilih langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan soal. Strategi yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat terbuka. Strategi ini termasuk sering diberikan dalam buku matematika sekolah dasar. Walaupun strategi ini termasuk yang sering digunakan, akan tetapi pada langkah awal seringkali mendapatkan kesulitan untuk menentukan kalimat terbuka yang sesuai. Untuk sampai pada kalimat yang dicari, seringkali harus melalui penggunaan strategi lain dengan maksud agar hubungan antara unsur yang terkandung di dalam masalah dapat dilihat secara jelas. Yang ke-10 yaitu menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Sebuah soal ada kalanya sangat sulit untuk diselesaikan karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks. Misalnya menyangkut bilangan yang sangat besar, bilangan sangat kecil, atau berkaitan dengan pola yang cukup kompleks. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan analogi penyelesaian dalam yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Yang ke-11, mengubah sudut pandang. Strategi ini seringkali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Waktu kita mencoba menyelesaikan masalah, sebenarnya kita mulai dengan sudut pandang tertentu atau mencoba menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang cenderung kembali memperhatikan soal dengan menggunakan sudut pandang yang sama. Jika setelah menggunakan strategi lain ternyata masih tetap gagal, maka cobalah untuk mengubah sudut pandang dengan memperbaiki kasus untuk memeriksa logika berpikir yang digunakan sebelumnya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan looking back. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan. Nah, memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dengan pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah, dan inilah yang disebut dengan istilah looking back.
Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dan mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor penting yang bisa dikembangkan dalam langkah terakhir dari strategi Polya dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu mencari kemungkinan adanya generalisasi, melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain, dan menelaah kembali proses penyelesaian masalah yang telah dibuat. Lalu untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan metakognisi. Kesuksesan seseorang dalam penyelesaian masalah bergantung kepada bagaimana ia mampu mengendalikan kemampuan berpikirnya dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemampuan itu disebut dengan metakognisi. Ini adalah pernyataan dari Lee dinilai pada tahun 2008. Metakognisi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya sesuai dengan keadaan individu yang belajar, bagaimana ia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya, di mana anak perlu menyadari akan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Lalu, metakognisi merupakan kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Nah, dengan kemampuan ini, seseorang mungkin akan memiliki kemampuan yang tinggi dalam pemecahan masalah. Nah, karena dalam setiap langkah yang ia kerjakan, senantiasa akan muncul pertanyaan, apa yang dikerjakan, mengapa saya mengerjakan ini, apakah hal ini bisa membantu saya dalam pemecahan masalahnya. Perkembangan metakognisi dapat diupayakan dengan cara di mana anak dituntut untuk mengobservasi tentang apa yang mereka ketahui dan mereka kerjakan, dan untuk refleksi tentang apa yang dia observasi berupa hal yang bisa dilakukan guru untuk mendorong anak mengembangkan metakognisi, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang berfokus pada pertanyaan apa dan mengapa. Yang kedua, kembangkan berbagai aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, dalam proses pemecahan suatu masalah, anak harus secara nyata melakukannya secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka merasakan langsung diproses untuk menunjukkan penyelesaian dari suatu masalah tersebut. Dan untuk pembahasan terakhir terkait dengan contoh pembelajaran dalam pemecahan masalah. Pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya lebih bersifat klasikal, yaitu guru berdiri di depan kelas, sedangkan siswa duduk rapi di tempat duduknya masing-masing. Nah, pada sistem pembelajaran seperti ini, sistem komunikasi yang terjadi cenderung satu arah, yaitu guru aktif menerangkan, memberi contoh, menyajikan soal atau bertanya, sedangkan siswa duduk mendengarkan, menjawab pertanyaan, atau mencatat materi yang disajikan guru. Untuk memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih bersifat multi arah, maka dilaksanakan kegiatan small group discussion, di mana setelah siswa diberikan kesempatan beberapa saat untuk mendiskusikan permasalahan yang disajikan, selanjutnya guru berkeliling untuk memeriksa apakah ada kelompok yang telah siap menjelaskan hasil diskusinya atau belum. Nah, jika ternyata ada kelompok yang sudah siap dengan jawabannya, guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan pada kelompok tersebut. Pada awalnya, siswa terlihat agak kaku dalam mengikuti proses belajar dengan setting kelompok kecil yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Namun dalam proses selanjutnya, mereka mulai bisa mengikuti dan melakukan diskusi dengan baik dalam kelompoknya masing-masing karena mereka dihadapkan pada tantangan yang menurut sebagian siswa cukup menyenangkan. Hal ini terbukti di mana pada saat suatu kelompok telah mampu menyelesaikan soal, mereka memperlihatkan kecenderungan untuk mencoba masalah lainnya yang tersedia. Siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran model pemecahan masalah melalui pendekatan yang realistik, di mana mereka antusias senang dengan mengotak-atik model sehingga tidak membosankan dalam belajar. Demikianlah tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.